Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Judul renungan kali ini, Persaudaraan dalam Kristus, ditulis oleh Glenn Peikiam. Sahabat ODB, studi perkembangan orang dewasa yang dilakukan oleh Universitas Harvard merupakan penelitian yang sudah berjalan selama beberapa dekade. Hasil proyek tersebut memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya jalinan hubungan yang sehat antar manusia. Riset dimulai dari 268 mahasiswa tingkat 2 Universitas Harvard pada dekade 1930-an dan kemudian meluas hingga mencakup antara lain 456 warga kota Boston. Para peneliti mewawancarai para peserta dan meneliti catatan medis mereka setiap beberapa tahun sekali. Mereka menemukan bahwa ternyata hubungan yang erat dengan orang lain menjadi faktor terbesar yang menentukan kebahagiaan dan kesehatan. Ternyata besar kemungkinan kita akan merasakan sukacita yang lebih mendalam apabila hidup kita dikelilingi oleh orang-orang yang tepat. Hal tersebut tampaknya mencerminkan apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang pertama. Sang Rasul yang menulis dari dalam penjara itu ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa ia mengucap syukur kepada Allah setiap kali mengingat mereka dan ia mendoakan mereka dengan sukacita. Mereka bukan saja sahabat biasa, tetapi juga saudara-saudari di dalam Yesus yang turut mendapat bagian dalam kasih karunia Allah, melayani bersamanya dalam pemberitaan Injil. Mereka saling berbagi dan memberi diri, ciri dari sebuah persekutuan sejati yang dibentuk oleh kasih Allah dan berita Injil. Persahabatan memang penting, tetapi persaudaraan dalam Kristus menghasilkan sukacita yang sejati dan dalam. Kasih karunia Allah dapat menyatukan kita dalam ikatan yang sama sekali berbeda dengan ikatan-ikatan lain yang ada. Di dalam masa-masa kehidupan yang tergelap sekalipun, sukacita yang timbul dari ikatan persekutuan tersebut akan tetap bertahan. Sahabat ODB, siapa saja sahabat-sahabat yang berada di sekeliling Anda? Apa sifat utama dari hubungan Anda? Bagaimana kasih karunia Allah telah membentuk ikatan persaudaraan yang Anda miliki? Ya Allah, terima kasih untuk persahabatan yang Engkau anugerahkan. Tolonglah aku mengungkapkan rasa terima kasihku kepada mereka yang selama ini setia menemaniku.
Berilah aku kasih karunia untuk menguatkan dan menyemangati mereka. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosperity